Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali pagi ini kami mendapatkan giliran untuk membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baiklah, sekarang kami masuk ke subjudul Cara Sujud bagi Wanita. Pertanyaannya, bagaimana cara sujud yang benar bagi wanita? Sebab saya mendapat pelajaran di sekolah, sujud bagi wanita, kedua tangan harus dirapatkan ke dada. Sedangkan menurut buku yang saya baca, kedua waktu sujud itu harus sejajar dengan takbir. Mana yang benar serta apa dasarnya? Jawabannya, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW pada umumnya tentang sujud adalah sebagai berikut. A. Meletakkan pada kedua telapak tangan pada tempat salat dan mengangkat kedua siku sehingga tidak bersentuhan dengan tempat salat. Mengenai hal ini Rasulullah bersabda yang artinya, apabila kamu sujud, letakkan kedua telapak tanganmu pada tempat salat dan angkatlah kedua sikumu dari tempat salat. Hadis riwayat Muslim dari Al-Barra. Yang B. Hidung dan kening bersentuhan dengan tempat salat dan tangan direnggangkan dari rusuk dan meletakkan telapak tangan sejajar dengan bahu. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang artinya bahwasanya Nabi SAW apabila sujud menyentuhkan hidung dan dahinya di tanah antar kurung tempat sholat dan merenggangkan kedua tangannya dari rusuknya dan meletakkan kedua telapak tangannya tentang bahunya. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Humaid As-Sa'idi. Kemudian juga ada hadis yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW apabila ia sujud merenggangkan kedua tangannya dari ketiaknya sehingga kulihat putih ketiaknya. Hadis riwayat Muslim. C. Merapatkan atau tidak mengepalkan jari tangan dan meluruskan ujung jari kakinya ke arah kiblat. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW. Nabi SAW apabila ia bersujud meletakkan kedua telapak tangannya dengan tidak merenggangkan jari-jarinya serta tidak mengepalkan dan menghadapkan ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Humaid As-Sa'idi. Kemudian hendaklah sujud dengan ketujuh tulang, yaitu dahi dan telapak tangan, dua lutut dan ujung kaki. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW yang berbunyi, aku perintahkan untuk sujud dengan 7 tulang, dahi 2 antar kurung telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung antar kurung jari kaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis-hadis Nabi SAW tidak menerangkan apakah sujud yang diterangkan seperti itu berlaku bagi laki-laki saja atau perempuan saja. Karena dalam hadis-hadis tersebut di atas tidak menerangkan bagi siapa ketentuan itu harus berlaku. Maka berdasarkan keumuman hadis-hadis itu dapat ditetapkan bahwa tata cara sujud yang diterangkan oleh hadis tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.
Di samping itu, kami belum menjumpai keterangan atau dalil yang membedakan antara tata cara sujud bagi laki-laki dengan perempuan. Mengenai tata cara menunaikan sholat termasuk tata cara sujud dalam himpunan putusan tarjih dijelaskan bahwa antara pria dengan wanita tidak ada perbedaan dalam cara melakukan sholat. Antar kurung himpunan putusan tarjih halaman 82. Kita beralih ke subjudul 7, takbir bangun dari sujud. Pertanyaannya, bagaimana membaca takbir bangkit dari sujud ke berdiri? Apakah membacanya biasa sebagai membaca takbir dalam gerakan yang lain? Ataukah membaca takbir dalam bangkit dari sujud itu dengan membacakan lam jalalahnya seperti dalam azan? Pertanyaan dari Rustamaji Sorong, Irian Jaya. Jawabannya, dalam hadis-hadis tidak kita dapati tuntunan untuk membawa takbir dengan memanjangkan lam jalalah yang berlebihan, sehingga bacaan takbir dalam gerakan bangkit dari sujud itu biasa, sama dengan takbir yang lain yang tidak terlalu panjang. Demikian penyampaian kami dari buku ini. Kita tutup dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.